juga dalam rangka untuk melatih kepemimpinan. Kemudian kalau sudah meningkat kepemimpinannya, tetap harus ada mentoring. Jadi pimpinannya itu tetap harus memantau. Di mentor kalau ada yang ternyata jalannya harusnya lurus, kok agak nyerempet kiri, diingatkan sama mentornya. Diingatkan sesama teman pengurus mengingatkan, harusnya kan gini. Nah, seperti itu. Kemudian pemimpin yang ideal harus mampu menjadi pendengar yang baik. Biasanya kita masuk pulau barang. Tiang estri itu nih dikatakan dados pendengar itu gampang apa boten? Boten deh. Nek kan ngomong pinter gitu. Soalnya biasanya nyeramain kita putri nih. Tapi nek jenengan ngrungokno, meneng ngrungokno, anake aku tuh kepingin gini loh, Ma. Aku tuh kepingin gini. Itu kadang ibu kan, ya wis pokoke ini. Itu tabiat perempuan. Tapi itu bagus napa mboten? Mboten bagus. Artinya kita perempuan juga harus belajar menjadi pendengar yang baik pun terhadap suami. Suami ketika ngomong apapun yang kita dengarkan. Tapi juga kita berbalik. Lah papa wis ngomong, saiki aku ngomong ya papa gak jadi pendengar kalau aku tak ngomong. Tapi kalau istri ngomong ke suami tidak hanya bahasa lisan, ibu gini, ditambahin bahasa tubuh. Terus nanti tujuannya tercapai. Panjenengan nyuwun berangkat mriki. Pak, aku mau berangkat ke Mindusari kegiatan JMIH. Ya wis kalau berangkat lah sangune ndi gitu kan. Sangune ndi. Yang jenengan hanya bahasa lisan susah ibu. Panjenengan harus bahasa tubuh juga. Sesekali suami dirangkul dari belakang, ujung-ujung disiumi dari belakang. Pasti disangoni itu, pasti disangoni. Dan terus, niku senjata ini seperti itu. Artinya, kita itu bisa menjadi pendengar yang baik, tapi juga selain menjadi pendengar yang baik, juga perilaku kita, aktivitas kita juga baik. Suami digitukan seneng ibu. Panjenengan mriki izin suami lho, mboten? Disangoni mboten? Nek mboten disangoni nyuwun ketua jadi apa gelang nggih? Sing ketua iki. Ya piye? Nami kula mboten. Dan kula niku niki kebetulan garwa berangkat tingkat wonten FTI tingkat provinsi Jawa Tengah nggih ten Tegal. Menawi wonten samping putri panjenengan ingkang dari FTI teng tingkat provinsi Jawa Tengah. Garwa kan kebetulan dia hakim. Terus garwa berangkat ten Tegal, kula berangkat mriki. Kula sengaja sebelum berangkat nenggo garwa siapin. Karena napa? Lho kok enggak disangoni gitu. Loh, kok kita tahu lho, kita tahu kenapa? Jatah istri loh, sodako sama istri itu bukan dompet suami istrinya banyak. Jatah ini dengan nonton ibu deh. Kalau jangan buka hadisnya, buka Quran deh. Sodako istri itu buka rezeki suami, dompet suami itu tambah mengalir deras. Itu oleh-oleh nanti sampun kondur gitu. Niku, dan menjadi pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik. Panjenengan harus memberi contoh yang positif. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan data dan intuisi yang seimbang. Intuisi itu feeling panjenengan. Manusia itu sebenarnya mesti punya feeling. Ketika mau mengambil langkah A atau B, itu pasti punya feeling dalam hati kecil. Dan itu intuisi panjenengan. Nah, pemimpin itu juga berlaku intuisi itu berfungsi juga. Maka dari itu juga berlaku bagi panjenengan agar ketika panjenengan menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian yang ketiga, pengerjakan ini. Okay. Yang ketiga, ini ada 10 ibu baru ikut. Yang ketiga, konflik internal antar anggota tim.
konflik internal bisa muncul karena perbedaan pandangan, karena ego antar individu, atau kesalahpahaman. Ego itu berarti nafsu. Di Al-Quran itu nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsul ammarah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amarah itu mengarah ke keburukan. Lah nafsu amarah itu apa? Egois, mau menang sendiri, pengen dimengerti. Kemudian apa lagi? Sing awal-awal lah. Kemudian menawi pun kadung cocok banget ketika ada yang ngasih pasukan apa tidak diterima. Nah, itu nafsu amarah. Nah, ketika konflik internal antar anggota itu lebih banyak dikuasai dengan nafsu. Perbedaan pandangan itu wajar, karena manusia itu lahir dari bapak ibu yang berbeda, akalnya berbeda, cara pandang berbeda. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu, insya Allah tidak akan ada konflik internal. Nah, nafsu itu tadi yang pertama nafsu amarah. Nah, nafsu yang kedua itu nafsu lawamah. Pada di Al-Quran juga. Lawamah itu nafsu yang berkaitan dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Nafsu yang terbenar dalam hati. Aku nih usul kayak gini, kira-kira diterima apa tidak? Padahal belum pernah dicoba. Itu nafsu lawamah. Nah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang diridhoi Allah. Manusia itu punya 3 nafsu ini. Lawamah, ammarah, sama mutmainnah. 2 nafsu itu dikendalikan setan. 1 nafsu yang diridhoi Gusti Allah. Artinya dalam diri manusia, makanya Nabi kan beliau di hadis kan disebutkan jihad yang paling berat, jihad melawan hawa nafsu. Karena ada 3 nafsu, 2 ada di manusia juga, 1 ada. Nah, kalau panjenengan dari 3 nafsu itu jenengan bisa mengendalikan nafsu mutmainnah yang ada kuat di dalam diri panjenengan, insya Allah konflik internal antar anggota tim atau anggota pengurus tidak ada. Nah, kalau misalnya terjadi konflik internal, solusinya bagaimana? Dorong budaya organisasi yang terbuka terhadap diskusi dan kritik. Terus panjenengan yang ketua juga harus menerima kritikan dari anggota. Betul apa? Wong kritikan dalam rangka membangun, kritikan dalam rangka memberi masukan agar lebih baik. Jadi jangan aku ketua kok, nopo kok ngiling-ngiling ngomong kritik-kritik, tidak bisa seperti itu. Jadi budaya seperti itu harus ditanamkan. Kemudian terapkan mediasi sebagai langkah penyelesaian konflik. Kalau memang konflik internal itu tidak selesai-selesai, berarti harus ada yang memediasi. Yang memediasi itu bisa melibatkan pihak ketiga, bisa juga ada dua-duanya. Yang namanya mediasi berarti dia harus mendengar dari pihak yang satu dan pihak yang kedua, jadi harus netral. Kemudian yang keempat, yang 10 tatanan yang kadang kala muncul di organisasi, kurangnya kolaborasi tim. Jadi tim yang bekerja sama tanpa koordinasi, kadang kala muncul pengurus ketuanya sekretaris melampah piyambak tanpa lapor ke ketua, bendahara melampah piyambak, humas melampah piyambak. Nah, ketika tidak ada kolaborasi, tidak ada koordinasi, akhirnya muncul tantangan di dalam organisasi itu. Nah, solusinya bangun budaya kerja yang kolaboratif dengan mendorong kerja tim lintas departemen. Sesekali ketua dampingi humas melampahkan anggota-anggota kersane ngertos anggota yang di lapangan di
kembali ke diri kita sendiri. Kalaupun di zona abu-abu menerima tamu-tamu hafidhah di MAJT niku kula mersani ibu-ibu yang dari Bondowoso, yang dari daerah Cirebon, dari Jogja, kalih gendong bayi, kalih gandeng napa putrane ingkang umur 2 tahun 3 tahun. Iku niate tunggal. Niate kepingin sarang-sarang datang ke MAJT derek khataman mados barokah Quran. Cuma niku mawon. Terus ngeten, beliau saja bisa seperti itu, ya saya harus bisa. Beliau mungkin di daerahnya tokoh, di daerahnya di desanya. Jadi ketika khataman putra-putri dijak. Karena apa? Anak-anak ketika mendengar suara-suara bacaan ngaji Quran, ke sawah itu labet, bekas. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Sedaya disik dirungokno kan dipiringan Quran sedaya. Lah niku. Dados motivasi panjenengan ketika mlebu FIH niku napa? Nggih ngoten. Meskipun panjenengan tidak menjadi pengurus FUT, nawi panjenengan motivasinya Quran, kumpul kalih ahli Quran, kepingin dandani Quran, kepingin ngerumat Quran. Ini kenapa motivasi? Insya Allah akan jalan dengan sendirinya dan Allah akan membalas motivasi niat panjenengan itu. Niat hikmah betul-betul paten dia. Maka terus yang nomor 6 kurang motivasi anggota penyebabnya kata ini kembali ke masing-masing. Kemudian nomor 7, kadang organisasi itu tidak adanya tujuan yang jelas, tapi menawi JMGH wonten. JMGH wonten PGPRT. JMGH wonten gerakan 3GBT. Gitu, itu kan pun jelas sangat. Artinya tujuannya itu jelas. Jadi targetnya ada, arahnya juga ada. Artinya yang nomor 7 ini insya Allah tidak akan terjadi karena itu sudah jelas dari pusat, dari pimpinan pusat itu sudah ada. Tetapi kalaupun di dalam diri jenengan ternyata merasa tidak ada tujuan yang jelas, berarti solusinya itu tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang terukur. Ini bagi kita pemimpin diri kita nih. Misalnya menaik kecamatan ke kegiatan ini selapanan nih. Berapa juz yang diwaos? 3. Nah, berarti jangka pendeknya sekarang bisa 1, 2, 3. Berarti bulan depan aku harus bisa lancar 3 juz ke depan. Berarti kan harus ada target. Nah, solusinya seperti itu.
Artinya diri kita sendiri, kita kan pemimpin diri kita sendiri harus seperti itu. Jadi tetap harus punya jangka target, jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang nomor 8, manajemen waktu. Organisasi itu pasti akan ada tugas-tugas yang banyak. Ada tugas kegiatan selapangan, kemudian ada 4 bulanan, gitu. Kemudian ada tahunan, kemudian tugas bendahara itu ngerekap, kemudian tugas nawi kecamatan itu gitu, yang pendaftaran SIMPUN itu sekretaris deh, ya. Nah, itu kan juga ada tugas. Itu juga ternyata dari pusat SIMPUN dibuka tanggal ini sampai ini, kan berarti sekretaris harus kerja di deadline. Nyari data anggota dari anggota yang belum terdaftar, yang belum punya SIMPUN. Nah, ketika ada deadline seperti itu, kalau jenengan tidak bisa memanage waktu, itu akhirnya tugas itu tidak terjalankan dengan lancar. Apalagi kalau panjenengan mempunyai kebiasaan menunda-nunda tugas. Kadang Al-Quran kan boten seperti itu, guys. Fa'idha farauta sok. Nek wis mari penggawean siji, ya penggawean sijine dilakoni kan Al-Quran kan. Nah, manajemen waktu ini solusinya tadi itu, terapkan sistem manajemen waktu. Gunakan kalender digital, panjenengan misalnya tanggal sekarang selapanan jus ini, padahal jus 1, 2, 3 ya. Jus 3 itu aku durung lancar, berarti kan menuju tanggal selapanan itu ditetapkan di kalender ditandai. Nah, seperti itu manajemen waktu. Kemudian nomor 9, ketergantungan pada teknologi yang tidak stabil. Era saat ini kan era digital ya, Ibu, tidak bisa dipungkiri. Jadi era digital itu nopo-nopo tergantung HP. Ketika tidak ada sinyal, tidak ada menghubungi, ada yang pesan penting harus disampaikan, seperti itu. Nah, kalau menemui seperti itu kan berarti permasalahan dari luar. Kita harus bagaimana? Solusinya, investasikan pada infrastruktur teknologi yang handal dan dukungan teknis yang responsif. Maksudnya, kalau organisasi, sekretaris itu butuh laptop, sekretaris itu butuh printer. Ternyata printernya tidak nyambung ke laptop, kemudian harus diinstal lagi. Seperti itu kan memang tidak bisa dipungkiri. Nah, seperti itu berarti kita harus ikuti zaman. Karena memang sudah beda zaman. Yang terakhir, kurangnya inovasi dan kreativitas. Organisasi yang terlalu nyaman dengan cara yang lama akan tertinggal dengan persaingan. Jadi, DMIH pun juga harus punya inovasi. Kecamatan pun juga harus punya inovasi di kecamatan. Bagaimana anggotanya biar tambah. Caranya piye guys anggota. Misalnya, lah aku hafalan Quran belum lancar. Aku hafalan Quran belum khatam. Kemudian tidak pede ketika ikut selapanan. Nah, itu kan berarti harus butuh inovasi kan. Bagaimana tetap datang, meskipun yang head tetap datang, tidak membaca hanya menyimak. Datang, rawuh panjenengan boten ngaos, hanya nyimak saja. Iku nek terus Quran nang salah apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Terus meskipun selapanan panjenengan boten ngaos, head datang itu lho dapat rahmat. Panjenengan datang tidak ngaos karena ngajinya dereng lancar. Aku nyimak saja deh, tapi itu jadi motivasi panjenengan. Bulan depan jus ini aku harus sudah bisa baca. Nah, itu pun sudah dapat rahmat. Karena artinya pengurus-pengurus organisasi itu harus punya inovasi-inovasi sendiri terhadap anggotanya agar organisasi tersebut program
program-program tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Maksudnya terakhir pemimpin yang diharapkan sesuai dengan Al-Quran itu harus terus belajar, terbuka terhadap perubahan. Panjenengan boten saged menutup perubahan. Zamane pun benten kali zaman jenengan mondok sinten pondok kabeh. Saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan kerja yang sehat, lingkungan organisasi yang sehat, dan berorientasi pada hasil dan produktif. Diniati mawon jenengan derek JMKH mados barokai Al-Qur'an. Mangke, mboten mawon ingkang saged dalam aturaken saged Ibu ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian sebagai kita. Syukuran dari Ibu. Teman-teman masih fokus? Benar. Coba tangannya diangkat. Akan tinggi dong, katanya Bu yang pertama kali harus tinggi. Pegang mudah tinggi. Silakan nanya dong. Sambil bilang, Bapak Nyai, bangun. Iya. Oke, baik. Sebelum kesimpulan lagi dibacakan, seperti janji kita tadi ada 3 ya, pemaparan materi, 2 sesi tanya jawab, yang ketiga netos atau kesimpulan. Nyuwun ditanya lagi maupun tanggal. Mau bertanya atau ditanyain? Serius? Yang berani maju langsung ambil door prize, kasih pertanyaan. Silakan, dari mana? Yuk. Silakan, Nyai. Mbak Nathalie sih boleh dicatat. Maju. Ada yang bisa bantu memberikan mic untuk penanya? Ada hadirin ya, ada hadirin. Pakai ini dulu. Maaf sekali Bu. Monggo unjukan iPhone. Sambil dinikmati dulu deh Ibu ya. Ini kita tes dulu teman-teman tadi itu. Monggo. Mbak Nyai, asal dari mana dan asmane sinten, posisi di kecamatan Bani. Perkenalkan, saya Luxana dari pengurus TJMP dari Kecamatan Borobudur. Kemudian di sini tepuk tangan. Sekarang kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pemaparan tentang capacity building workshop pada hari ini dengan sangat berjelas. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kaitannya dengan kepemimpinan yang kurang efektif. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi dalam sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Jika kadang tim itu sudah solid, tapi kadang terbentur oleh pengaruh sosok yang memiliki figur kuat secara struktural sosial. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana cara meminimalisir munculnya gap-gap dalam hal ini di JMPH. Umpama ada gap-gap yang merasa minder, belum nanya saling mengesah aku di jajaran kali Bu Niko wis manjir. Mungkin ini bisa dialami di jajaran di mana saja ya. Kapan atau kawula wonten pun kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, apakah tinggal langsung atau dikumpulkan dulu? Monggo, belum lupa ya Ibu ya. Ambil tuh. Dengarin dulu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, timnya sudah kompak, sudah solid, tapi terkendala dengan sosok yang secara struktural
kultural itu berpengaruh. Itu bagaimana cara mengatasinya. Ini ingatkan, menawi kula lho. Meskipun dia sosok yang berpengaruh secara struktural dan kultural, pasti ada suara yang bisa didengar. Suara yang didengar beliau itu siapa? Misalnya itu sosoknya laki-laki. Yang didengar beliau itu siapa? Lah, kita lewat, misalnya ini laki-laki, kita bisa lihat istrinya. Atau misalnya sosok yang didengarkan beliau itu dari teman dekat beliau. Kita menyampaikan lewat teman dekat beliau. Artinya jalan kita, tim kita sudah solid, cuman mungkin pemahaman beliau dari sosok tersebut itu tidak mendengar langsung, akhirnya salah tokoh. Jadi seperti itu. Karena kita belum menyampaikan, hanya mengambil atau membaca dari kulitnya saja. Nah, berarti harus ada penyambung lidah, harus ada apa gitu, yang wasilah sampai ke beliau. Akhirnya tujuan kita seperti ini, niat kita seperti ini. Lah niku kan tim tadi itu mesti pasti siapapun itu pasti ada yang didengar. Kalaupun tidak bisa lihat istrinya, misalnya sosok laki-laki ya, tidak bisa lihat istrinya, bisa lihat tadi saudaranya atau orang terdekatnya. Kasus dispensasi kan jadi seperti itu. Lewatnya apa? Sesuai dengan jalurnya. Sama kita berdoa kita sama Allah. Adabnya berdoa itu kan baca sholawat. Karena apa? Kita memuji Nabi kasihnya Allah. Jadi wasilah dulu. Sama. Sosok tadi itu pasti punya yang paling dekat siapa? Yang itu. Jadi ibaratnya sama seperti itu. Kita meminta apapun sama Allah pasti bersholawat dulu. Jadi kalaupun kita temui di lapangan seperti itu, ini wow, kalau saran saya dicobi ada salah satu dari tim ini yang bisa menyampaikan ke beliau dan penyambung lidah, akhirnya bisa didengarkan. Nonton. Menawi yang pertama, yang kedua, yang minder. Loh, kalau itu saestu nggih asline kula nggih minder. Artinya berbagi ilmu itu bukan karena saya paham dan pintar, bukan. Hanya niat berbagi ilmu. Itu juga karena apa? Saya niat gini. Saya niat apa yang saya sampaikan bisa jadi jariah ilmu saya. Kalau misalnya mau berangkat simaan, mau berangkat ke lapangan, ngaji saya belum lancar. Kalau minder, tidak jadi berangkat, itu sih merugi malah kita sendiri. Satu, tidak dapat rahmat. Nomor dua, kita ketemu teman-teman, meskipun simaan kita tidak lancar, itu tidak perlu minder. Nah, di sini fungsinya pengurus saling menguatkan. Artinya, ketika jangan sampai ada orang ibu Iko gak lancar, ya perlu kok ya bandingan ini melok selapanan. Dan kalau ada omongan seperti itu teman-teman yang lain juga harus membesarkan hatinya. Dulu jenengan lancar, sekarang kan awalnya juga tidak lancar, gitu. Lancarnya Al-Quran, hafalan Al-Quran kita, mungkinnya hafalan Al-Quran kita, itu semuanya fadlnya Gusti Allah. Yang jelas manusianya tetap harus ikhtiar. Allah melihat ikhtiarnya hambanya. Kalau dia tetap ikhtiar dan dani terus murojaah terus, fadlnya Gusti Allah itu juga akan turun. Jadi, nah, yang seperti ini kalau sering kita sharing dengan teman-teman yang masih minder, insya Allah akan terkikis perasaan minder itu. Terus malah menawi boten derek simaan malah di akhirnya lingkungan kan mempengaruhi. Kan kata Nabi, berteman dengan penjual minyak wangi ikut wangi. Kalau dalam pulau datang ke sini, sarung panjenengan semua, ahli Quran semua, panjenengan hafal Quran semua lancar, pulau dereng lancar, pulau tetap lancar. Mendengar seperti itu. Terus motivasi seperti ini harus sering kita sharing ke teman-teman kita yang bersama di ilmu. Terima kasih Ibu. Bagaimana baru-baru? Apakah sudah puas?
Iya, mungkin ada satu tips lagi yang ditambahkan biar kita tidak minder ya, biar confidence, ya, percaya diri. Apa Bu? Punya pede. Apa? Tipsnya apa? Pakai Rexona. Tiap saat. Ibu dari kalau mau dua silakan mengambil dorongnya. Ini Bu silakan. Boleh. Wah, ini. Set ya. Selamat Bapak. Baik, masih ada banyak waktu karena ini memang sesi tanya jawabnya kita lebih bisa meluapkan di sini ya. Kalau materi insya Allah kita bisa lebih banyak membaca sendiri. Dibaca loh Bu ya, dibaca. Oke, baik. Penanya yang kedua, persilakan. Kalian ya, dari Pakis, yang ketiga dari. Oke, selanjutnya tahan dulu. Baik, dari Pakis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf dari Yeah. salah satu hambatan tadi yang nomor 10 adalah kurangnya inovasi dalam organisasi. Iya. Contoh inovasi yang dapat dilakukan untuk mencari calon-calon anggota yang sebenarnya sudah hatam tapi belum berkenan untuk bergabung dalam JMDA. Apa yang bisa kami dari pengurus kecamatan lakukan untuk dapat menarik minat para calon anggota JMDA itu? Terima kasih. Oke. Nyon sewu, penyanyi, ada penampilan. Biasanya yang panjenengan alami, kenapa beliau sudah hatam, tapi tidak minat ikut JMKH, selama JMKH nopo, ingkang panjenengan ngetos nopo penyebabnya? Minder, karena beliau sudah hatam. Minder hanya karena belum lancar nopo. Tidak bisa bekerja, Tidak bisa? tidak bisa nyepedah, tidak ada yang nganter. Oh, ya beda, tidak ada yang ngantar. Oh, benar. Oke. Dadas ngeten. Menawi minder tadi sudah saya sampaikan ya, saling memotivasi. Saling memotivasi karena lancar, mungkin hafal kita itu fadlnya Gusti Allah. Kalau misalnya tidak ada transportasi, tidak ada bersepeda, tidak bisa naik sepeda. Kulo niku mboten saged nitih sepeda. Kulo niku setiap kegiatan niku mesti andalan niku Grab. Nek mboten Grab niku nggih Gojek, tergantung jarak dekat dan tidaknya. Karena itu kembali lagi ke niat kita. Saya pengen kumpul dengan ahli Quran. Hafizah, ahli Quran itu kan ahlullah. Keluarganya Allah yang di bumi. Panjenengan sebagai keluarganya Allah yang di bumi. Kalau panjenengan kumpul dengan hafizah, yang datang itu hanya rahmat. Karena apa? Hataman. Gitu. Nah, yang seperti itu mungkin yang sering disampaikan di-share ke teman-teman yang hafizah. Artinya, panjenengan ngaos piyambak nih. Pulau ngaos piyambak, perasaan ini perlu wanita. Soalnya salah buka Quran, lali buka Quran. Tapi menawi simakan selapana salah kan baca simak ya. Kelompoknya 3 orang toh? Nah ya, 3 orang, 1 membaca, 1 nyimak, 1 persiapan untuk 1 pojok kan? Lah, artinya apa? Ketika kita ngaji Quran sendiri dengan disimak itu berbeda. Lah, itu bisa jadi belum dirasakan bagi beliau-beliau yang belum bisa datang ke Selapana. Mungkin sesekali panjenengan dekat Ibu A yang memang beliau masih minder atau tidak ada transportasi,
Dengan tuan rumah, dengan undang pribadi, dengan sanjani memiliki sistemnya 3 kelompok, 1 kelompok 3 orang. Dan dia dibaca satu pojok kan ngoten. Lah, nanti akan merasakan bedanya. Kalau ngaji sendiri perasaan pojok ini aku sudah lancar, tapi ketika disimak itu kadang redep terus ambil. Menurut lah, biasanya kan ngoten. Lah, saran kula ngeten, panjenengan ketika simakan Quran, ketika panjenengan niku datang selapangan berpartner dengan siapapun yang beliau itu sudah lancar, niatnya tunggal mawon. Panjenengan itu kan ngaos Quran. Berarti panjenengan sebenarnya kan lagi berkomunikasi dengan Allah. Kalamullah. Nami berkomunikasi dengan Allah kalamullah gitu. Jangan niatnya aku lagi ngobrol dengan Gusti Allah, bukan karena aku ngaji disimak manusia. Maka mawon, makin engkang ngoten Gusti Allah piyambak. Angger napa boten Gusti Allah piyambak. Engkang ngoten. Terus lah yang seperti itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika awal-awal ikut mungkin agak beda. Tapi sesama teman saling memberi semangat, insya Allah nanti akan bisa datang hadir untuk ikut dengan selapangan. Kalau untuk pakis, iya. Oh, Mbak Yani boleh ambil hadiahnya. Oh, Bunyai, ini memang di Magelang itu daerahnya kan memang naik turun gitu ya. Nah, Pakis ini salah satu kecamatan yang ya di atasan yang Bunyai. Maksudnya memang benar-benar yang anggotanya itu masih sedikit, terus mungkin semua anggotanya itu jadi pengurus semua. Oh, sekali, Kota Semarang ada seperti itu. Kota Semarang itu 16 kecamatan, ada satu kecamatan Semarang Utara itu paling 7. Itu hasilnya sedikit dan itu jadi pengurus semua. Siapa? Jadi berpotensi semua gitu. Iya, nggih. Kalau mau tidak berangkat itu ya pokoknya pengurus semua gitu. Begitunya Mbak Pakis. Jadi kalau mau nggak sergap itu jadi pakai harusnya ya, jadi harus berangkat semua. Oke. Aman, ada Bu Marah ya. Pertanyaan yang ketiga, yang tetangga sebelah masih aman? Habis ini ya. Masih hidup kan? Masih. Oke. Silakan yang ketiga dari cuci nggak apa-apa. Silakan. Biar dekat sama ibu narasumber. Katanya tak kenal maka tak utang. Maaf ibu karena saya bendahara jadi urusannya utang. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Siam Kita Pengurang sebagai sekretaris. Namun nyuwun solusi terus pundi pengurus kan boten aktif. Selatan di BK Agro. Terus namun datang pas di lantai mawon terus kalian kerja. Ibu datangnya mas bilang kemarin ketika ketemu habis tahun deh ketika itu kok kenapa gitu kerjanya nggak ada gitu terus ini solusinya Jadi kan posisi ini nopo? Jadi apa seperti sekretaris? Oh, sekretaris. Ketua ini nomor mengingatkan loh. Nopo ketua ini kan dilantik betul datang. Oh, ada. Tapi ketuanya sabar mengingatkan. Sabar. Terus dari mungkin perubahan. Apa dua kali komentar ketegasan tapi dari yang tindak lanjut Niku ketuanya sudah mengingatkan 2 kali. Oh, betul. Gitu. Ingkang rujuk beliau usulan satu sinten. di situ ya rencanakan Sedaya ya rujuk. ketika bisa nyarikan enten memulih yang berbeda itu Ye. Oh, mana? Niku minta beliau sebetulnya berarti beliau sebetulnya punya potensi bagus, kemudian dilibatkan jadi pengurus di bidang itu, tapi datang hanya dilantik saja, kemudian kegiatan rutinan serapanan tidak hadir. 4 bulanan
Boten hadir tahunan. Oh, boten hadir. Tapi sampai dihubungi. Alasannya apa? Sibuk. Nah, niku wonten boten istilahnya di antara pengurus yang dilantik yang ada kedekatan dengan beliau tidak? Ya, saya ketua nih. Oh, ketuanya. Tapi ketuanya mengingatkannya dengan cara berbudi. Artinya seperti itu kalau beliau berbicara dilantik, bisa jadi sebetulnya beliau itu tidak pede atau minder ketika keselamatan. Jadi repot. Lagi repot mawon toh. Nah, sebetulnya kan mesti repot ya. Kan ternyata ini gini. Niku kembali lagi sebetulnya ke niatnya aja. Panjenengan niat datang kaos itu kan mesti angkat ganjaran. Meskipun boten lancar hanya 5 saja kan mau angkat ganjaran sarang bahkan ya itu. Artinya yang bisa menyampaikan ke beliau karena ada kedekatan, kira-kira yang bisa bicara dari hati ke hati dengan kondisi yang posisi tidak lihat WA, tidak lewat telepon, itu istilah ketemu ngomong dari hati ke hati dengan suasana hati dan pikiran lagi enak gitu. Itu mungkin bisa diterima bisa diterima. Nah, nanti di telepon diingatkan seperti itu kadang betul akan ada perubahan. Tapi menawi ketika ketemu ngobrol enak-enakan, bicara dari hati ke hati, sampai niki diamani tugas ini, begini. Harusnya kalau memang tidak siap, tidak sanggup dengan kegiatan ini, matur dari awal. Tapi kan sakit sebetulnya. Tapi hanya berdua saja, tanpa yang lain tahu. Karena itu yang maksudnya saya di materi itu pendekatan humanis, ya kan? Pendekatan humanis itu bicara dari hati ke hati, saling terbuka, tanpa yang lain tahu. Mungkin jadi bukan dosen. Menawi wong Jawa kali disebut. Disebut. Pulau itu saya. Konten muridnya pulang itu dari SMK. 2 hari tidak pulang gara-gara skandal. Dia pengen punya kamar sendiri karena merasa sudah dewasa, tidak mau sekamar dengan adiknya. Kabur dari rumah 2 hari tidak masuk sekolah. Pulang dari hubungi orang tuanya. Kebetulan waktu itu tak balik kelas. Pas hari kedua, ibu WA pulang. Bu Ayin, anak pulang berangkat sekarang apa buatan? Pulang gini bekan bentuk sampai 2 hari betul masuk. Dia cerita, anaknya 2 hari tidak pulang. Akhirnya pulang nyuwun teman-temannya kelas sama cari ketemu di mana. Ternyata ketemu nih kok guys, menangin anak laki-laki deh. Wis mabuk-mabukan dan lain-lain lah ngene kok. Ketemu manten-manten, pulau sanjang ke ibu deh. Sampun ketemu Bu, niki mangke kersane diantar rencana langsung ke beliau jenengan. Pulau sanjang ke ibu, tapi pulau nyuwun tulung jenengan menawi putrane jenengan mahem, jenengan waosaken Fatihah, khusus damel putrane jenengan sampai jenengan sebul kegone makmum. Menawi badhe minum, panjenengan mundhutaken air minum, waosaken Fatihah jenengan sebul. Kula sanjang ten ibuke, kula sanjang ten anake benten maneh. Sampeyan Mas, nek pengen punya apa-apa, jangan ngambil cara yang seperti ini, salah. Nek pengen apa-apa, kita sama Allah, berdoa sama Allah, bangun sholat malam, sholat tahajud, minta pengen punya kamar, doakan bapak ibu sehat, rezekinya lancar, bapak ibu sehat, rezekinya lancar. Hukum berarti sampean. Jadi perputarannya seperti itu, sampai minta Allah ngasih orang tua, orang-orang kan sampai udah terus seperti itu. Akhirnya pun langsung nanti jam setengah 3, jam 3 ditelepon Bu Ain, tapi jangan dimatiin. Terus jam 3 itu kalau mesti nelfon, nah ini cancel tahajud. Mater-mater di kios. Pas sekolah malih, Bu, ibu kota saiki perhatian ambil aku. Nek katene mangan aku dijupukno. Nek kate minum aku dijupukno. Dalam hati saya orang ngerti itu disumpuk ambil ibu.
Tapi memang ada perubahan, giliran anaknya berubah menjadi baik, minta sama Allah, Allah kasih rezeki lancar, sudah ada rezeki, ibu nawarin, piye nang, tapi pingin ditukokno sepeda motor, apa bikin kamar, disimpan ibu gawe bayar ujian. Artinya doa itu juga kuat karena langsung tembus langit. Maksudnya kalau beliau itu pasti juga beliau orang ahli Quran, tapi mungkin masih tertutup. Bisa jadi ada minder, kan beliau yang tahu alasannya nih. Lalu dia dibawa, diajak ngomong dari hati ke hati, mudah-mudahan terbuka hati dan bisa terserah kali setuju dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kecamatan Tempuran dan silakan mengambil menyikapi dari Kecamatan Tempuran tadi, Bu narasinya, sepertinya ini juga sudah menjadi masalah-masalah ya. Semuanya di kecamatan itu seperti itu, dan yang saya mau lebih parah lagi itu kalau sudah sampai ini loh punya ini. Nah itu loh Bu, itu menyikapinya itu seperti apa? Ini kan belum sampai ke sini. Dan ini tadi mungkin dari Kecamatan Tempuran tadi saran dari Bu Nyai untuk mungkin menegur, mengajak dan sebagainya, apakah berani nanti menindaklanjuti? Paham Bu? Karena nah endingnya kalau nanti sudah bilang yo wes aku nggak ikut, nah ini bagaimana Ibu? Ketika beliau sudah memutuskan ya wes aku tidak ikut, panjenengan kan bisa melihat memutuskan seperti itu dalam keadaan emosi atau tidak. Gitu. Karena kalau dalam keadaan emosi kan berarti beliau masih dikuasai nafsu. Nah itu kan berarti yang tahu panjenengan yang ketika ngomong gitu kan. Nah karena ketika mengambil keputusan jangan sampai kita lagi dikuasai nafsu. Jangan. Jadi bicara dengan dari hati ke hati itu kan sebetulnya tidak perlu banyak orang. Tidak perlu banyak orang, ya hanya yang bersangkutan dengan orang yang mungkin lebih didengarkan suaranya, kemudian dengan cara-cara yang santun. Kalau dengan banyak orang itu seakan-akan dibentuk, akhirnya emosi, ya wes aku betul seperti itu, halnya seperti itu. Baik Ibu, memang kami semua ini masih belum dewasa dalam berorganisasi. Bukan kami, sama-sama belajar. Insya Allah teman-teman setelah mengikuti workshop ini sudah tidak ada baper-baperan ya. Janji. Baik, terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Gajah itu besar. Oh yang ini nggak ngantuk berarti. Semut itu ular itu yang pada apa ya? Yang pada apa ingatnya? Cecak, boleh. Cecak itu apa? Ini besar, kecil, panjang, pendek, beda ya. Apa tadi panjang? Lawan yang panjang itu panjang, terus ular, boleh. Berarti ular sama ulat ya. Ular itu boleh. Oke, sekarang peragaman. Gajah itu jangan lupa panjang. Ular itu, semut itu, ular itu, tadi kalau gajah itu besar, dibalik ya. Gajah itu besar. Nah, tapi gerakannya, nah ini namanya ya, masih fokus atau tidak. Jadi kalau ular itu tapi kebalikannya ya. Nah, yang belakang masih fokus. Oke ya. Halo yang belakang. Lagi ya. Sekarang kita peragakan dengan kebalikan gerakannya. Oke. Ular itu panjang tapi bunda begini ya. Semut itu Bu gimana Bu? Mau lanjut gak nih Bu? Kayaknya sudah random semua. Lanjut nanti saya kasih pantun
konco ya. Ular itu, semut itu, ular itu. Oke, udah betul ya. Alhamdulillah. Sebentar Ibu, kita akan membuka pertanyaan kedua dengan pertanyaan tetangga sebelah. Ya. Yang dari tadi merasa diamati kan? Tidak ya? Oke, baik. Oh, maju, Masya Allah, udah sabar. Maju sana dia Ibu narasumbernya juga pintar. Sebutkan ya, dari kecamatan mana, posisi sebagai apa, namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pur dari Kecamatan Salam. Pertanyaan yang meminta solusi dan saran. Karena GMGH ini organisasi yang independen dan kegiatan sudah terstruktur dengan baik. Mungkin kami sebagai pengurus kadang berpikir dan merasakan dan menimbang dengan biayanya kegiatan itu kadang untuk meminta atau bermusyawarah masalah perihal keuangan dengan anggota karena kondisi masing-masing itu mungkin kami ada kendala di situ. Jadi mohon nanti apabila ada solusi dan saran untuk mengembangkan keuangan organisasi itu dari Ibu mohon nanti buat kami sehingga ketika ada undangan keluar atau organisasi yang harus kami jalankan bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan semua anggota juga bisa berpartisipasi antara pengurus dan anggota semuanya semangat. Itu saja dari kami. Kami tutup sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi berkaitan dengan keuangan, kembali lagi yang saya bilang. Jadi GMGH itu memang organisasi sosial kemasyarakatan. Tidak ada anggaran seperti organisasi resmi instansi pemerintah. Artinya yang namanya organisasi sosial masyarakat itu yuk dari kita, oleh kita dan untuk kita. Tentu sedoyo ini ditanggung bareng-bareng. Pengurus dan anggota juga nomor-nomor sama-sama. Artinya misalnya terus Kota Semarang ya. Kota Semarang ketika ada kegiatan Semarang itu kan ada 16 kecamatan. Ketika ada kegiatan yang tempatnya itu di ujung utara, sementara yang ujung selatan atau barat timur itu kan jauh perjalanan ke sana. Nah, terus akhirnya yang pengurus-pengurus dan anggotanya itu bareng-bareng iuran berapa-berapa untuk transportasi ke sana. Nah, tapi ada kalanya kalau kegiatan itu memang ada backup dana dari bendahara kota. Jadi misalnya dibantu transport 100.000, yang 100.000 dibagi anggota iuran. Nah, maksud artinya ya memang karena organisasi sosial itu apa-apa dari kita. Kita iuran dari kita gunakan untuk kita sendiri dan untuk kita bersama. Kasus Kota Semarang itu setiap kali kegiatan tahunan mulai dari hari itu setiap anggota itu diminta iuran 15.000 hadir atau tidak hadir. 15.000 hadir atau tidak hadir. Nah, tapi souvenir tetap dikasihkan. Jadi yang kemarin itu kita mengadakan souvenir seragam bahan sama jilbab, gitu kan. Jadi itu pinter-pinternya bendahara Kota Semarang untuk ngolah. Kemudian kan sama hadis kalender kalian sudah di Magelang. Karena kemarin kalau Humas Utara wilayah itu ada di rumah saya bagus banget. Jadi kalender itu pasti harga segini itu yang masuk ke kas wilayah
segini, yang masuk ke kas kabupaten kota segini, yang masuk kas kecamatan segini itu ada aturannya. Lah dari situ tinggal pinter-pinternya bendahara kesepakatan anggota. Misalnya kasus kami kan kecamatan Landian itu mengadakan pengadaan jilbab JFGH kecamatan. JFGH kecamatan itu kita ambil harga dari produsennya segini, kemudian kita lepas ke anggota 30.000. Kita sampaikan ke anggota, ini yang 5.000 masuk ke kas kecamatan deh. Kalau semuanya sepakat, beda nomor-nomor. Kan, artinya itu yang dimaksudnya harus ada transparansi di situ, termasuk hal keuangan. Dan itu berlaku untuk semua, jadi bukan berarti ketua nggak pakai bayar, tidak, semuanya juga bayar. Jadi kalau sudah dari awal kerjanya itu sudah transparansi seperti itu, pasti tidak ada omongan di belakang. Karena yang namanya organisasi sosial ya dari kita untuk kita dan oleh kita, semuanya kembali ke kita. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga kami bisa menjalankan dan bisa berjalan tambah lancar. Amin, 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 amin. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nyai dan tepuk tangan untuk Mbak Nyai. Silakan mengambil demonstrasinya. Baik teman-teman, Bunda Nyai semuanya, sepertinya sudah penat ya, dan yang tercinta di rumah juga sudah menunggu kita. Maka sesuai kesepakatan 14.40 kita akan closing dan menutup workshop untuk sore hari ini di sesi yang kedua. Masya Allah, untuk pemaparan materi dari Ibu Nyai Hajah Ainul Buroh tadi sangat-sangat bermanfaat buat kita yang saat ini memang dari kemarin-kemarin belum banyak apa yang harus kita lakukan. Sebentar Ibu, tasnya nggak lari. Taruh dulu ya. Iya. Kita tutup dulu dengan kesimpulan bahwasanya pada hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin. Meskipun itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul ya? Dan manajemen organisasi itu lebih pada kompetensi dan skill berorganisasi berdasarkan pada prinsip apa tadi? P-O-A kok tinggi kok ngisi soal kegiatan nyuwun sangu ampun supaya dengan bahasa Ibu. Iya, kita bermanajemen organisasi berdasarkan pada 4 prinsip ya. Planning, organizing, actuality, dan planning Ibu ya. Controlling. POAC itu dipegang ya. Oke, Masya Allah. Baik. Terima kasih kepada Bunda Nyai, Ibu Nyai Hajah Ainul Buroh SAG MSY. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan sebelum kami kembalikan kepada MC, kita menyaksikan dulu reward dari Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah untuk kita semua. Beliau Ibu Jahidurah. Saya Dr. Nafisa, Ketua Pengurus Wilayah JMPH Jawa Tengah, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya workshop capacity building JMPH Magelang dengan tema Hikmah Ilmiah untuk Jamhuriyah Indonesia. Semoga dengan workshop ini anggota JMPH Magelang semakin meningkatkan hikmah terhadap Tuhan dan ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ketua PW kita yang baru. Dalam jalan-jalan ke Kota Mekah,
untuk bersama-sama beribadah. Amin dok daftar kalau main. Semoga hari ini penuh berkah, mendapat ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara silaturahim Kabupaten dan Kota di Workshop JMK Magelang sudah terlaksana tanpa halangan suatu apa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala hilang kata. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. أستغفرك وأتوب إليك آخر قولنا اهدنا الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya musafahah dengan narasumber dan pengurus harian. Monggo. Sekarang umur musyawarah kita tata dulu. Begitu dari PW, kemudian di sampingnya monggo dari Prunghal. Mbak. Ini saya sabar ini. Nun saya ampun dibangunnya dari nipun musyawarah purno. Supados praktek rasa persaudaraan kita di keluarga besar Indonesia Pengadilan. Terbang. Media sini kali enggak? Kamera.
Sallallahu alaihi